Yong Hwarin dan yang lainnya terus melangkah, membuntuti pasukan Serpent Dragon yang dipimpin Go Cheok dari kejauhan. Dari balik persembunyiannya, Yong Hwarin mengamati barisan pasukan Serpent Dragon dan berkata dalam hatinya, "Itu mereka, para anggota sekte Serpent Dragon. Aku tidak menyangka jumlah yang berkumpul di sini akan sebanyak ini." Dari tempat yang lebih tinggi, Yong Hwarin dan kelompoknya bersembunyi sambil mengawasi para pasukan Serpent Dragon yang tengah bersiap-siap. Melihat pemandangan itu, Master Mo pun berkata kepada Yong Hwarin, "Tuan muda ini." Yong Hwarin yang sudah memahami maksud ucapan Master Mo langsung menjawab, "Iya." Sepertinya Go Cheok dan anggota Serpent Dragon lainnya sedang membentuk formasi jaring yang mustahil ditembus. Jong Wook yang mendengar perkataan itu sontak berkata, "Formasi jaring yang tidak bisa ditembus? Kalau begitu, bukankah kita juga harus segera meninggalkan tempat ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, Yong Hwarin hanya tersenyum tipis sebelum berkata, "Tidak, kelompok utama mereka masih belum bergerak. Aku yakin mereka semua sedang mempersiapkan diri untuk bertindak setelah mengetahui lokasi orang yang membawa Demonic Poison Stone Flower. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat." Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat keras mengguncang kawasan itu. Seketika, seluruh pasukan Serpent Dragon langsung bersiaga dan memasuki posisi tempur. Melihat reaksi mereka, Yong Hwarin berkata, "Sepertinya mereka sudah menemukan lokasi orang itu. Ayo, kita menunggu di balik sungai terlebih dahulu." Mendengar rencana tersebut, Nam Wook segera bertanya, "Kenapa?" Yong Hwarin yang mendengar pertanyaan itu lalu menjelaskan, "Orang yang sedang diburu akan lebih memilih menyeberangi sungai daripada melarikan diri melalui tengah hutan yang dipenuhi pepohonan." Tak lama kemudian, tampak aliran sungai yang begitu tenang membentang di hadapan mereka. Yong Hwarin lalu berkata, "Suara teriakannya sudah berhenti. Mulai dari sini, usahakan agar keberadaan kita tidak terdeteksi oleh siapapun." Mendengar perkataan Yong Hwarin itu, raut wajah Master Mo langsung berubah tegang. Udara di sekeliling mereka terasa semakin berat, seolah pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dari arah sungai, tiba-tiba muncul seseorang yang berjalan dengan tergesa-gesa sambil berteriak meminta pertolongan. Pria itu berlari di atas permukaan aliran sungai, seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Namun dalam sekejap mata, sebuah tangan raksasa berwarna ungu melesat dan menghantam tubuh pria itu tanpa ampun. Tubuh pria tersebut terpental dengan dahsyat. Yong Hwarin, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook yang menyaksikan pemandangan itu sontak terkejut. Tak lama kemudian, sebuah ledakan energi berwarna ungu meledak di tengah sungai. Kepulan asap ungu yang pekat segera menyelimuti area itu. Di balik kabut energi yang bergulung-gulung, perlahan tampak sosok seorang pria tua berdiri dengan tenang. Sesaat kemudian, sosok pria tua yang memancarkan aura ungu mengerikan itu terlihat jelas. Di tangannya tergenggam sebuah Demonic Poison Stone Flower. Melihat sosok tersebut, Master Mo berkata dengan nada terkejut, "Orang itu, apa dia Flying Demonic Blood Lion?" Yong Hwarin yang menatap pria tua itu seketika terdiam. Ekspresinya berubah terkejut sebelum ia langsung menoleh ke arah Master Mo dan bertanya. Auranya sangat menyeramkan. "Apa kau mengenalnya?" Jong Wook yang mendengar pertanyaan Yong Hwarin segera menjawab. "Jika kau harus memilih salah satu dari para seniman bela diri expert di dunia bela diri demonik, maka dia adalah salah satu di antara mereka." Sekilas diperlihatkan para seniman bela diri expert dari dunia bela diri demonik. Sosok-sosok yang namanya mampu mengguncang dunia persilatan hanya dengan satu ucapan. Sementara itu, Yong Hwarin terus mengamati Flying Demonic Blood Lion yang berjalan di atas aliran sungai. Tapi dia terlihat seperti sedang berada dalam kondisi yang buruk. Tatapan Yong Hwarin kemudian tertuju pada tangan Flying Demonic Blood Lion. Pupil matanya langsung mengecil. Itu Demonic Poison Stone Flower-nya. Jadi dia yang berhasil mendapatkannya. Kalau begitu, namun sebelum ia sempat melanjutkan pikirannya, beberapa sosok tiba-tiba bermunculan dari berbagai arah sungai. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa dan secara serempak mengepung Flying Demonic Blood Lion dari segala sisi. Ternyata mereka adalah pasukan dari sekte Serpent Dragon. Di tengah barisan pasukan itu, Go Cheok melangkah maju dengan tenang. Sambil menatap Flying Demonic Blood Lion, ia berkata, "Kau berhasil melarikan diri sampai sejauh ini setelah mengalahkan para anggota elit sekte kami. Flying Demonic Blood Lion memang tidak bisa diremehkan.
Mendengar perkataan Gocheok, Flying Demonic Blood Lion langsung tertawa keras. Hahaha, siapa sangka aku bisa sampai terpojok oleh orang-orang lemah seperti kalian. Kalau saja bukan karena bajingan dari Kelantang, aku pasti sudah merobek tubuh kalian semua dengan mudah. Mendengar ucapan penuh penghinaan itu, Gocheok tetap tenang. Perlahan, ia merogoh bagian dalam pakaiannya dan mengeluarkan sebuah benda. Sambil mengangkat benda tersebut agar terlihat jelas, Gocheok berkata, Flying Demonic Blood Lion, apa kau tahu benda ini? Saat pandangannya jatuh pada benda yang berada di tangan Gocheok, ekspresi Flying Demonic Blood Lion langsung berubah drastis. Matanya membelalak karena terkejut. Thousand Needle Downpour, bagaimana kau bisa? Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Gocheok memotong perkataannya. Aku menghabiskan cukup banyak uang untuk mendapatkan benda ini. Tapi jangan berpikir kalau kami hanya memiliki satu. Begitu kata-kata itu selesai terucap, para pasukan Serpent Dragon serempak mengeluarkan benda yang sama dari balik pakaian mereka. Dalam sekejap, puluhan Thousand Needle Downpour telah terangkat dan diarahkan langsung ke Flying Demonic Blood Lion. Melihat pemandangan itu, Flying Demonic Blood Lion menggeram penuh amarah. Dasar pengecut! Ledakan energi mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Apakah kau sungguh berpikir aku akan kalah hanya karena senjata pecundang seperti itu? Aura ungu yang pekat dan menyesakkan langsung memancar dari seluruh tubuhnya, membuat aliran sungai di sekitarnya bergetar hebat. Tak lama kemudian, Gocheok mengangkat tangannya dan memberikan perintah. Tembak! Dalam sekejap, rentetan serangan melesat dari segala arah, membentuk hujan proyektil mematikan yang langsung mengarah kepada Flying Demonic Blood Lion. Namun menghadapi serangan tersebut, Flying Demonic Blood Lion tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan kedua tangannya. Energi ungu yang luar biasa besar meledak keluar dari tubuhnya. Gelombang kekuatan itu menyapu ke segala arah bagaikan badai yang mengamuk. Seluruh serangan yang ditembakkan oleh pasukan Serpent Dragon hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Melihat ledakan energi dahsyat yang dikeluarkan Flying Demonic Blood Lion, Yong Hwarin seketika menyipitkan matanya. Tunggu, mungkinkah? Yong Hwarin tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang terasa janggal di balik kekuatan besar yang baru saja diperlihatkan oleh Flying Demonic Blood Lion. Para pasukan Serpent Dragon yang menyaksikan ledakan ki milik Flying Demonic Blood Lion hanya bisa terdiam membeku di tempat. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan setelah menyaksikan kekuatan yang begitu mengerikan. Gocheok yang turut terkena sapuan ki tersebut berkata dengan nada tidak percaya. Bagaimana mungkin dia masih memiliki ki sebanyak itu? Tak lama kemudian diperlihatkan Flying Demonic Blood Lion yang baru saja melepaskan ledakan ki dahsyat itu berbalik dan segera melarikan diri. Saat berlari menjauh, pria tua itu menyunggingkan senyum tipis sebelum berkata kepada Gocheok, "Hahaha, kalian benar-benar bukan apa-apa di hadapanku." Melihat hal itu, Gocheok langsung menggertakkan giginya penuh amarah. Brengsek. Tanpa membuang waktu, ia segera mengangkat tangannya dan memberikan perintah. Skuad Serpent Dragon kedua, tembak! Di saat yang sama, Flying Demonic Blood Lion yang tengah melarikan diri sempat menoleh ke belakang, mengamati pergerakan pasukan Serpent Dragon yang terus memburunya. Mendengar perintah Gocheok, pasukan Serpent Dragon dari barisan kedua langsung bergerak. Rentetan serangan kembali melesat, membelah udara dan mengarah lurus ke tubuh Flying Demonic Blood Lion. Kali ini situasinya berbeda. Flying Demonic Blood Lion yang sedang berlari tidak mampu menghindari seluruh serangan tersebut. Ia hanya bisa menghadapi dan menahannya secara langsung. Ledakan demi ledakan mengguncang area sungai, sementara tubuhnya diterjang serangan yang datang bertubi-tubi. Tak lama kemudian, salah satu anggota pasukan Serpent Dragon berteriak keras, Flying Demonic Blood Lion sudah jatuh. Mendengar laporan itu, mata Gocheok langsung berbinar. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sebelum berteriak dengan suara menggelegar, Eight Sword Serpent Dragon, Eight Blade Serpent Dragon. Bunuh dia dan rebut obat berharga itu. Mendengar perintah tersebut, seluruh pasukan Serpent Dragon bergerak serempak. Puluhan sosok melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, bergegas menuju Flying Demonic Blood Lion yang kini telah terkena serangan. Dalam hitungan detik, mereka telah tiba di lokasi dan membentuk kepungan rapat dari segala arah. Kini, Flying Demonic Blood Lion berdiri di tengah lingkaran maut yang dibentuk oleh pasukan Serpent Dragon, tanpa menyisakan sedikit pun celah untuk melarikan diri.
Flying Demonic Blood Lion yang terjatuh di atas aliran sungai itu berusaha memaksa tubuhnya untuk bangkit kembali. Dengan napas yang berat dan tubuh yang dipenuhi luka, ia mengangkat kepalanya lalu berkata, "Hehehe, kalian tidak akan pernah menemukan bunga itu. Majulah kalian semua. Akan kukirim kalian ke neraka bersamaku." Sesaat setelah mengucapkan kata-kata itu, Flying Demonic Blood Lion mengerahkan sisa energi terakhir yang masih tersimpan dalam tubuhnya. Aura ungu yang mengerikan kembali meledak dari tubuhnya. Dengan keganasan seekor singa yang terluka namun belum menyerah, ia menerjang ke tengah-tengah pasukan Serpent Dragon. Satu demi satu anggota Serpent Dragon tumbang di tangannya. Meskipun tubuhnya berada di ambang kehancuran, setiap serangan yang ia lepaskan masih mengandung kekuatan yang mematikan. Pertempuran itu berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Dari kejauhan, Yong Hwarin, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook menyaksikan semuanya tanpa mengalihkan pandangan. Master Mo yang melihat pertumpahan darah tersebut langsung menutup mulutnya karena rasa mual yang menyerang. Wajahnya pucat. Di dalam hatinya, instruktur itu bergumam, "Aku belum pernah melihat pertumpahan darah yang semengerikan ini sebelumnya. Tuan muda yang seharusnya baru mengenal Jiang Hu, bagaimana dia bisa tetap setenang itu saat menyaksikan situasi seperti ini?" Sementara itu pertempuran terus berlangsung, namun pada akhirnya, tubuh Flying Demonic Blood Lion yang sudah mencapai batasnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, para anggota Serpent Dragon berteriak serempak, "Dia sudah mati!" Di tengah aliran sungai yang mulai memerah oleh darah, tampak Flying Demonic Blood Lion masih berdiri dengan tubuh penuh luka, namun hanya sesaat. Tubuhnya yang sudah kehilangan seluruh tenaga akhirnya roboh. Ia terjatuh ke atas permukaan sungai dan tidak bergerak lagi. Melihat lawan mereka akhirnya berhasil dikalahkan, Gocheok segera mengangkat suaranya. "Geledah tubuhnya, cari obat itu!" Mendengar perintah tersebut, para anggota Serpent Dragon langsung bergerak memeriksa tubuh Flying Demonic Blood Lion. Namun tak lama kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan nada panik, "Tidak ada apapun di sini." Mendengar laporan itu, ekspresi Gocheok langsung berubah. Ketenangannya mulai terusik. "Apa? Cari lagi. Aku melihat sendiri dia membawanya tadi. Kita juga berada sangat dekat saat mengejarnya. Jadi tidak mungkin dia menyembunyikannya di sepanjang jalan. Cepat cari lagi." Mendengar perintah tersebut, seluruh pasukan Serpent Dragon segera menyebar ke berbagai arah. Mereka mulai menyisir area sekitar dengan tergesa-gesa. Cari di sekitarnya. Jangan lewatkan satu tempat pun. Sementara perhatian seluruh pasukan Serpent Dragon terfokus pada pencarian Demonic Poison Stone Flower, Yong Hwarin yang mengamati situasi itu dari kejauhan perlahan berbalik. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, ia mulai melangkah pergi. Kemudian ia berkata kepada Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook, "Ikuti aku." Ketiganya langsung memahami maksud Yong Hwarin dan segera bergerak mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, keempat orang itu meninggalkan lokasi tersebut. Dengan memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi, mereka bergerak cepat menembus hutan, melesat menjauh dari area sungai dengan kecepatan tinggi. Saat terus bergerak dengan cepat menembus hutan, Yong Hwarin tiba-tiba berkata, "Bunga itu tidak berada di tubuh Flying Demonic Blood Lion. Kurasa aku tahu di mana bunga itu berada." Master Mo yang mendengar bahwa Yong Hwarin mengetahui lokasi Demonic Poison Stone Flower langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. "Apa kau serius?" Yong Hwarin menjawab dengan tatapan tajam yang tidak sedikit pun goyah. "Iya, kemungkinan besar. Flying Demonic Blood Lion menghanyutkannya ke dalam aliran sungai. Apakah kau ingat saat dia menciptakan barrier tadi? Barrier air bukanlah bentuk pertahanan yang bagus. Memang, itu bisa memblokir arah serangan senjata. Namun, pada saat yang sama, itu juga membuatnya tidak bisa melihat musuh. Seharusnya dia bisa menahan serangan musuh menggunakan King Gong. Tapi melihat dia memilih melakukan itu, aku yakin dia sengaja menghanyutkan bunga tersebut. Karena setelah semuanya selesai, dia hanya perlu menelusuri aliran sungai untuk menemukannya kembali. Sesaat setelah kata-kata itu terucap, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terdengar dari arah belakang. Tanah bergetar hebat. Yong Hwarin dan yang lainnya langsung terkejut. Mereka serempak menoleh ke belakang sebelum kembali memusatkan perhatian ke depan. Yong Hwarin segera mempercepat langkahnya. "Kita harus cepat. Mereka pasti akan segera menyadarinya." Mendengar itu, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook ikut menambah kecepatan mereka. Angin berdesir kencang saat keempat orang itu melesat mengikuti aliran sungai. Tak lama kemudian,
Mata Yong Hwarin tiba-tiba menangkap sesuatu. Sebuah energi yang samar namun sangat familiar memancar dari kejauhan. Tatapannya langsung menajam. Itu dia. Tanpa ragu, Yong Hwarin segera melompat turun menuju tepi sungai. Begitu mendarat, ia langsung meraih benda yang menjadi tujuan mereka selama ini. Di tangannya kini tergenggam sebuah demonic poison stone flower. Yong Hwarin menatap bunga itu sejenak sebelum berkata, "Demonic poison stone flower." Kemudian ia menoleh kepada Jong Wook. "Tolong pegang ini sebentar." Jong Wook segera menerima bunga tersebut. Sementara itu, Yong Hwarin merogoh bagian dalam pakaiannya dan mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Tak lama kemudian, ia memetik sebuah bunga biasa yang tumbuh di dekat aliran sungai. Dengan tenang, Yong Hwarin meneteskan cairan berwarna ungu ke atas bunga tersebut. Tetesan cairan itu perlahan meresap ke dalam kelopak bunga. Jong Wook yang menyaksikan tindakan tersebut tampak kebingungan. Ia lalu bertanya, "Apa itu?" Mendengar pertanyaan Jong Wook, Yong Hwarin menjawab dengan tenang, "Ini adalah racun." Tak lama kemudian, bunga biasa yang baru saja ditetesi cairan tersebut mulai memancarkan energi racun yang samar. Perlahan, aura yang keluar dari bunga itu menjadi sangat mirip dengan energi yang dipancarkan oleh demonic poison stone flower yang asli. Melihat hal itu, Master Mo mengernyitkan dahinya lalu berkata, "Bukan hal yang baik bagi seorang seniman bela diri ortodoks untuk membawa racun kemana-mana." Mendengar perkataan itu, Yong Hwarin hanya menjawab dengan nada santai, "Racun adalah alat yang sangat berguna. Karena kita sudah menaruh racun pada bunga ini, mereka pasti akan mengira kalau ini adalah demonic poison stone flower. Memang, ini tidak akan bisa menipu mereka selamanya. Namun itu sudah lebih dari cukup untuk memberi kita waktu agar bisa pergi menjauh." Mendengar penjelasan tersebut, Jong Wook menghela napas panjang. Dengan ekspresi bosan, ia berkata, Ternyata semudah ini, padahal orang-orang tadi bertarung mati-matian demi mendapatkan bunga itu. Siapa sangka justru kita yang berhasil mendapatkannya, padahal kita hanya membuntuti mereka dari belakang." Mendengar ucapan itu, Yong Hwarin segera berkata, "Kita hanya sedang beruntung saja, sekarang ayo kita Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah bayangan melintas begitu cepat. Dalam sekejap, demonic poison stone flower yang berada di tangan Yong Hwarin lenyap begitu saja. Mata Yong Hwarin langsung membelalak. Jong Wook, Nam Wook, Master Mo, dan Yong Hwarin hanya bisa menatapnya dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Flying Demonic Blood Lion masih hidup. Sementara itu, Flying Demonic Blood Lion menatap bunga yang kini berada dalam genggamannya. Senyuman tipis terukir di wajahnya. Lalu ia berkata, "Demonic Poison Stone Flower ini adalah milikku." Jong Wook, Nam Wook, dan Master Mo yang tersentak melihat sang Flying Demonic secara bersamaan memanggil Yong Hwarin. "Tuan muda." Yong Hwarin yang tampak sangat terkejut itu bergumam dalam hati. "Flying Demonic Blood Lion? Kenapa dia masih bisa bergerak?" Dalam sekejap, Flying Demonic Blood Lion melesat dengan kecepatan luar biasa lalu menghantam Yong Hwarin dengan serangan dahsyat. Benturan mengerikan itu membuat Yong Hwarin terlempar sangat jauh hingga tubuhnya menghantam sebuah pohon dengan keras. Jong Wook, Nam Wook, dan Master Mo yang menyaksikan Yong Hwarin menerima serangan tersebut sontak dilanda keterkejutan dan berteriak serempak. "Tuan muda!" Flying Demonic Blood Lion yang tampak dipenuhi amarah kemudian berkata, "Dasar tikus-tikus tak tahu diri. Berani juga kalian ingin merebut ini. Sebenarnya, aku ingin meluangkan waktu untuk menyerap ini sepenuhnya." Sang Flying Demonic Blood Lion lalu menggigit bunga Demonic Poison Stone Flower tersebut. Kemudian Flying Demonic Blood Lion kembali berkata, "Tapi, karena sekarang aku sudah menggunakan True Origin Chi, aku akan membunuh semua manusia di sini dengan tanganku sendiri dan mengembalikan energiku yang berkurang dengan cara itu." Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat dahsyat meledak keluar dari dalam tubuh sang Flying Demonic Blood Lion. Master Mo yang merasakan luapan energi luar biasa itu langsung dilanda keterkejutan. Tangan yang menggenggam pedangnya bergetar hebat karena rasa takut yang tak mampu ia sembunyikan. Kemudian, Master Mo bergumam dalam hati, "Ini adalah pertama kalinya bagiku menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dariku dalam sebuah pertarungan." Diperlihatkan Master Mo yang berdiri di bawah tatapan sang Flying Demonic Blood Lion. Tiba-tiba,
Master Mo terkejut saat ingatannya kembali pada kejadian ketika Flying Demonic Blood Lion menghancurkan pasukan Serpent Dragon di sungai itu. Master Mo berkata, "Kalau seperti ini, aku akan mati." Tiba-tiba Namwook angkat bicara. "Tak pernah sekalipun aku merelakan kakiku berhenti setelah menemukan tempat untuk bersantai." Mendengar Namwook berbicara, Master Mo langsung menoleh ke arahnya. Namwook kemudian berkata, "Julukan yang kami dapatkan adalah Ghost Blade, Two Rising Ghost Blades. Jongwook, Namwook, mulai detik ini, sebagai warrior klan Tianzong, kami pasti akan melindungi Tuan Muda dan menghentikan Flying Demonic Blood Lion." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jongwook dan Namwook mulai melangkah maju, menghampiri sang Flying Demonic Blood Lion. Master Mo yang masih diliputi ketakutan segera berteriak, "Jangan, musuh kita terlalu kuat, tolong jangan." Mendengar perkataan Master Mo, Namwook lalu berkata, "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, Dragon Flower Sword." Namwook kemudian menampilkan senyum tipis ke arah Master Mo sebelum melanjutkan, "Si bajingan itu juga sudah terkena racun." Mendengar perkataan tersebut, Master Mo sontak terkejut. Sesaat kemudian, ia menyadari sesuatu dan bergumam dalam hati, "Benar, Tuan Muda mengganti Demonic Poison Stone Flower dengan bunga biasa yang diselimuti racun." Namwook kembali berkata, "Dia sudah mengalami luka yang parah, terbakar karena True Origin Qi, dan sekarang dia juga sudah terkena racun. Kita masih punya kesempatan untuk menang. Kita cuma perlu bertahan, oke?" Setelah itu, Namwook dan Jongwook bersiap melancarkan serangan kepada sang Flying Demonic Blood Lion. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, keduanya melompat ke arah Flying Demonic Blood Lion sambil berkata, "Kami akan duluan." Sang Flying Demonic yang melihat Namwook dan Jongwook datang menghadapinya lalu berkata, "Aku hargai kalian karena tidak kabur menjauh. Namun, kalian juga tidak akan bisa mendekat." Tangan milik sang Flying Demonic Blood Lion tiba-tiba berubah menjadi merah menyala dan memanjang ke depan, berniat menangkap Jongwook dan Namwook. Jongwook dan Namwook yang menyaksikan tangan Flying Demonic Blood Lion dapat memanjang seperti itu sontak terkejut. Tiba-tiba sebuah serangan datang. Soaring Dragon Emperor Sword, sebuah serangan cahaya yang sangat terang melesat ke depan dan menghantam sang Flying Demonic Blood Lion membuatnya terhempas. Heavenly Thunder Ascending to Heaven. Master Mo segera mengayunkan pedangnya ke arah Flying Demonic Blood Lion. Bila pedang itu telah dialiri energi petir kuning yang berkilauan dahsyat. Setelah melancarkan serangan tersebut, Master Mo menatap lawannya dengan sorot mata yang tajam. Flying Demonic Blood Lion yang terkena serangan itu pun berteriak, "Bocah-bocah tak tahu diri." Namun, tiba-tiba saja sang Flying Demonic Blood Lion merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Sang Flying Demonic segera bergerak mundur, menjauh dan menjaga jarak dari Master Mo serta Two Rising Ghost Blades. Tiba-tiba, darah segar menyembur keluar dari mulut sang Flying Demonic Blood Lion. Sang Flying Demonic yang memuntahkan darah itu lalu berkata dalam hatinya, "Ini racun. Apa ini upaya dari tetua Klantang?" "Bukan. Kalau ini racun dari Klantang, organ dalamku pasti sudah meleleh. Dan aku pasti sudah tidak bisa bangun lagi." Berarti sang Flying Demonic Blood Lion lalu mengalihkan pandangannya ke arah Master Mo dan Two Rising Ghost Blades. Saat menyadari sesuatu, wajah sang Flying Demonic dipenuhi amarah yang membara. Ia menggertakkan giginya dengan keras lalu berkata, "Berani sekali kalian mempermainkan orang tua seperti ini. Akan kuhancurkan tulang kalian sampai menjadi debu dan meminumnya." Tiba-tiba saja tubuh sang Flying Demonic Blood Lion oleng dan hampir terjatuh, karena efek racun bunga milik Yonghwarin kini telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Master Mo yang melihat keadaan sang Flying Demonic Blood Lion berkata dalam hatinya, sama seperti yang dikatakan Two Rising Ghost Blades, Flying Demonic Blood Lion sudah mencapai batasnya. Hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi, dan kami bisa selamat. Namun tiba-tiba saja Master Mo menunjukkan ekspresi keterkejutan yang mendalam saat melihat sang Flying Demonic Blood Lion mendadak tertawa. Sang Flying Demonic Blood Lion tertawa dengan sangat keras. Suaranya menggema ke seluruh area. Lalu, secara mendadak, tawanya terhenti. Ia berkata dalam hatinya, "Apa? Memang di tempat ini aku akan mati? Bukan kalah dari tetua Klantang ataupun orang-orang dari sekte Serpent Dragon, tapi kalah dari tikus-tikus tak bernama. Tidak mungkin aku, sang Flying Demonic Blood Lion, mengalami takdir seperti itu kan? Tidak mungkin. Aku yakin bocah yang aku tabrak sebelumnya itulah yang memegang Demonic Poison Stone Flower-nya. Kalau memang begitu,
Aku pasti akan mengambilnya apapun yang terjadi. Dan kalau dia sudah memakainya, aku tinggal merobek perutnya dan memerasnya sampai keluar. Sang Flying Demonic Blood Lion yang kini memancarkan energi berwarna ungu pekat kemudian melangkah maju, mendekati Master Mo dan Two Rising Ghost Blades. Dengan satu hentakan kuat, sang Flying Demonic tiba-tiba melompat ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia menghajar Namwook dengan satu pukulan telak. Master Mo yang menyaksikan Flying Demonic Blood Lion menghantam Namwook tepat di hadapannya segera mengayunkan pedangnya. Akan tetapi, serangan itu tidak mampu melukai sang Flying Demonic karena ia menggunakan teknik Shifting Form into Illusion. Sang Flying Demonic kemudian beralih menyerang Jongwook. Dengan pukulan yang mengandung kekuatan mengerikan, sang Flying Demonic menghajar Jongwook tepat di wajahnya. Jongwook pun terlempar jauh akibat pukulan dahsyat dari Flying Demonic Blood Lion. Dengan kecepatannya yang menakutkan, sang Flying Demonic Blood Lion lalu bergerak menghampiri Master Mo. Master Mo yang melihat serangan Flying Demonic mendekat berkata dalam hatinya, "Bahaya, tidak mungkin bisa menghindar dari itu." Tepat pada saat yang genting itu, sebuah kilatan cahaya merah tiba-tiba muncul. Ternyata, itu adalah Yong Hwarin yang bergerak dengan kecepatan luar biasa sambil membawa pedangnya. Dalam satu tebasan cepat, Yong Hwarin memotong tangan kiri Flying Demonic Blood Lion. Tatapannya kini telah berubah menyerupai tatapan sang Demonic Master. Kembali ke beberapa saat sebelumnya, tepat ketika Yong Hwarin telah menerima hantaman telak dari sang Flying Demonic Blood Lion. Diperlihatkan kondisi Yong Hwarin yang memuntahkan darah akibat pukulan dahsyat yang dilancarkan oleh Flying Demonic Blood Lion. Tubuh Yong Hwarin tampak terduduk lemah di tengah genangan darah. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak menyangka Flying Demonic Blood Lion akan mengincarku dengan True Origin Chi. Sial, aku harus segera berdiri." Tetapi, tubuhku tidak mau bergerak. Diperlihatkan kaki Yong Hwarin yang telah patah akibat serangan Flying Demonic Blood Lion barusan. Tiba-tiba, sebuah kenangan masa lalu melintas di benaknya, dan ia bergumam dalam hati, "Tidak ada satupun orang di dunia murim ini yang mengetahui fakta lebih baik dariku." Yong Hwarin menatap ke arah langit, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Hwarin, Hwarin, kau pikir kau mengetahui segalanya dan bisa menyombongkan diri? Sekarang lihatlah keadaanmu." Tiba-tiba, Yong Hwarin terkejut saat merasakan sesuatu mengalir dari dahinya. Dengan bingung ia berkata, "Darah?" Diperlihatkan bekas luka yang muncul akibat menghancurkan patung dirinya pada masa lalu. Yong Hwarin kemudian menatap tubuhnya yang dipenuhi luka. Seluruh luka dan darah yang membasahi tubuhnya perlahan pulih kembali seperti semula. Dan pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara sang Master Demonik yang berkata, serahkan tubuhmu sekarang juga." Luka berdarah yang dimiliki Yong Hwarin mulai berubah menjadi energi demonik yang pekat. Terkejut oleh fenomena itu, Yong Hwarin berkata dalam hatinya, "Aku bisa merasakannya, sesuatu yang berada di dalam diriku. Aura dari Pak Tua yang kulihat sebelum mengalami regresi. Aku pernah meminjam aura itu saat duel melawan Master Mo. Jika saat ini aku bisa menggunakannya lagi, aku pasti bisa mengalahkan Flying Demonic Blood Lion." Energi milik sang Demonic Master terus membisikkan kata-kata yang sama tanpa henti, mendesak Yong Hwarin untuk menyerahkan tubuhnya. Yong Hwarin kemudian menyerap seluruh energi sang Demonic Master yang berputar di sekelilingnya. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku bisa merasakan aura yang ingin merebut kendali tubuhku ini. Kalau aku menutup mata, aura ini akan..." Sekali lagi Yong Hwarin menggertakkan giginya dengan keras. Sekali lagi, apa aku hanya akan bergantung pada aura ini? Sadarlah, Yong Hwarin. Sejak kapan kau bergantung pada aura tak dikenal seperti ini? Energi sang Demonic Master terus-menerus berusaha merebut tubuh Yong Hwarin. Namun dengan tatapan penuh tekad, Yong Hwarin berkata, "Tubuh ini adalah milikku. Hanya aku satu-satunya pemiliknya. Kau tak lebih dari sekadar hantu masa lalu. Kali ini, aku pasti akan melindungi mereka, orang-orang yang kusayang." Yong Hwarin kemudian bersiap menghadapi sang Flying Demonic Blood Lion. Dalam sekejap, ia melesat dengan kecepatan luar biasa hingga meninggalkan jejak cahaya merah menyala. Dengan seluruh kekuatannya, ia langsung mengayunkan tebasan ke arah tangan kiri sang Flying Demonic Blood Lion. Flying Demonic Blood Lion yang sama sekali tidak menyangka kedatangan Yong Hwarin tampak sangat terkejut saat melihat tangannya ditebas. Merasakan bahaya yang mengancam,
Sang Flying Demonic Blood Lion segera melompat mundur. Sambil menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya, ia berteriak dengan penuh amarah, "Dasar bocah sialan!" Namun keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ. Tatapannya tertuju pada energi yang meluap-luap di sekitar tubuh Yong Hwarin. Melihat aura mengerikan itu, sang Flying Demonic Blood Lion bertanya dengan nada tidak percaya. "Apa? Bagaimana kau bisa memiliki aura itu?" Pada saat yang sama, tubuh sang Flying Demonic Blood Lion yang sudah berada di ambang batas kembali memuntahkan darah. Di sisi lain, Master Mo yang menyaksikan energi yang dipancarkan Yong Hwarin berkata dalam hatinya, "Itu adalah aura yang sama seperti sebelumnya." Tak lama kemudian, Jong Wook dan Nam Wook yang sebelumnya juga terkena serangan Flying Demonic Blood Lion akhirnya tiba di tempat itu. Sambil mengatur napas mereka yang masih tersengal, keduanya berkata kepada Yong Hwarin, "Hah? Akhirnya kau datang tepat waktu, Tuan Muda." Keempat orang itu kemudian berdiri berdampingan. Dengan tekad yang sama, mereka serempak mengangkat pedang masing-masing, bersiap menghadapi pertarungan yang akan menentukan segalanya. Master Mo berkata, "Sudah cukup banyak waktu berlalu sejak Flying Demonic Blood Lion terkena racun. Dan sejak awal, dia juga terus-menerus menggunakan True Origin Key. Sebentar lagi, dia akan mati dengan sendirinya." Diperlihatkan sang Flying Demonic Blood Lion yang berdiri dengan tubuh rapuh, seolah sedang menanti datangnya kematian. Yong Hwarin kemudian berkata, "Ini adalah perintah pertamaku. Kalian semua harus selamat." Dengan tatapan tajam yang dipenuhi tekad, Yong Hwarin bertukar pandang dengan Flying Demonic Blood Lion. Sang Flying Demonic Blood Lion yang berdiri sambil menatap langit berkata, "Aku sudah mengalami dan menyaksikan begitu banyak kejadian aneh di dunia murim ini. Tapi kejadian yang satu ini benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, aku akan membuang pikiran untuk bisa kembali hidup-hidup." Mendengar perkataan Flying Demonic Blood Lion tersebut, Yong Hwarin, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook segera bersiap melancarkan serangan. Sang Flying Demonic Blood Lion kemudian mengumpulkan energi ungu pekat di tangan kanannya. Aura yang dipancarkannya terasa begitu menyesakan. Flying Demonic Blood Lion berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menggunakan kekuatan itu. Tapi berjuanglah dengan seluruh kekuatan yang kau miliki, anak muda." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sang Flying Demonic Blood Lion mulai mengambil ancang-ancang bersiap menggunakan salah satu teknik bela dirinya. Di saat yang sama, Yong Hwarin dan yang lainnya juga mempersiapkan diri untuk menghadapi sang Flying Demonic Blood Lion. Sesaat kemudian, kedua belah pihak melompat secara bersamaan, saling menerjang dengan kecepatan luar biasa. Di sisi lain, Gocok berteriak penuh kesal, "Dasar sialan! Paktua sialan! Siapa sangka dia akan sampai sejauh ini hanya untuk menggunakan True Origin Key." Namun tiba-tiba, Gocok merasakan sebuah aura yang muncul di hadapannya. Tanpa membuang waktu, ia segera bergerak menuju sumber aura tersebut. Saat tiba di lokasi itu dan melihat keadaan di sekitarnya, Gocok langsung tertegun. Dengan ekspresi terkejut, ia berkata, "Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini?" Diperlihatkan permukaan tanah yang retak dan hancur berantakan akibat dahsyatnya. Pertarungan antara Yong Hwarin beserta yang lainnya melawan sang Flying Demonic Blood Lion. Di tengah medan pertempuran yang porak-poranda itu, salah seorang bawahan Gocheok berkata, "Tuan Muda, aku menemukannya." Mendengar laporan tersebut, Gocheok segera melangkah menuju tempat bawahannya berada. Tak lama kemudian diperlihatkan jasad sang Flying Demonic Blood Lion yang telah terbaring tak bernyawa, tubuhnya bermandikan darah. Melihat pemandangan itu, Gocheok berkata, "Dia sudah mati. Bagaimana dengan Demonic Poison Stone Flower itu?" Bawahan yang mendengar pertanyaan tersebut tampak ragu dan menjawab dengan nada penuh ketakutan. Kalau itu, mendengar jawaban yang menggantung itu, wajah Gocheok langsung dipenuhi amarah. Dengan nada menggelegar, ia berteriak, "Kalau kau sampai berani bilang tidak ada, akan kutebas kepalamu sekarang juga." Tubuh bawahan itu langsung bergetar hebat. Dengan rasa takut yang tak mampu disembunyikan, ia akhirnya berkata, "Bunganya tidak ada di sini." Mendengar jawaban tersebut, Gocheok seketika mengangkat pedangnya sambil berteriak, "Dasar sialan!" Bawahan yang berada di hadapannya langsung menutup mata rapat-rapat, pasrah menanti tebasan yang akan menghampirinya. Namun, tepat pada saat itu, Gocheok tiba-tiba mengurungkan niatnya. Perlahan, ia menurunkan pedangnya lalu menyarungkannya kembali. Dalam hatinya, Gocheok berkata, "Siapa dia? Siapa bajingan yang bertarung melawan Flying Demonic Blood Lion dan mendapatkan eliksirnya?"
Diperlihatkan wajah Goceok yang dipenuhi amarah sekaligus kekesalan. Tatapannya tampak begitu dingin dan tajam karena pada akhirnya ia gagal mendapatkan demonic poison stone flower yang selama ini diincarnya. Singkat cerita, kini di tengah lebatnya hutan, terlihat Yong Hwarin yang mengalami luka parah berada di belakang Master Mo yang sedang menunggangi kuda. Di sisi lain, Nam Wook yang juga terluka berat berada di belakang Jong Wook yang memacu kudanya. Dengan kecepatan penuh, keempatnya terus menunggangi kuda untuk menjauh dari sekte Serpent Dragon. Jong Wook yang kepalanya masih dipenuhi luka, tiba-tiba tertawa lalu berkata, "Hahaha, bahkan aku sendiri masih sulit mempercayainya. Kita berhasil mengalahkan Flying Demonic Blood Lion." Master Mo yang mendengar perkataan Jong Wook segera menanggapi, "Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Jika dia mampu bertahan sedikit lebih lama lagi, kita semua pasti sudah mati di sana." Mendengar perkataan Master Mo, raut wajah Jong Wook perlahan berubah. Dengan ekspresi kecewa, ia menundukkan pandangannya lalu berkata, "Itu memang nyaris terjadi, tapi bukankah ada perkataan bahwa mereka yang bertahan adalah mereka yang kuat? Pada akhirnya, Flying Demonic Blood Lion juga hanyalah seorang seniman bela diri di Jianghu. Dia juga bertarung melawan kita dengan seluruh kemampuan yang masih tersisa, bukan?" Tiba-tiba, Yong Hwarin memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat hal itu, Master Mo segera bertanya, "Tuan muda, apa Anda baik-baik saja?" Yong Hwarin yang mendengar pertanyaan itu tersenyum tipis lalu berkata, "Haha, Master Mo benar. Tidak ada kata ampun di Jianghu, dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kita akan menghadapi Flying Demonic Blood Lion." Dengan raut wajah yang dipenuhi kekecewaan, Yong Hwarin berkata dalam hatinya, "Tadi adalah situasi di mana siapa saja bisa kehilangan nyawanya. Namun melindungi keluarga dan klan dari ancaman apapun bukanlah sekadar omong kosong yang keluar dari mulutku." Yong Hwarin kemudian mengambil sesuatu dari balik pakaiannya. Benda itu ternyata adalah Demonic Poison Stone Flower. Yong Hwarin lalu melanjutkan ucapannya, "Kedepannya, pasti akan ada lebih banyak hari seperti hari ini, hari-hari di mana nyawa harus dipertaruhkan. Karena itulah, Master Mo dan Two Rising Ghost Blades juga harus menjadi lebih kuat." Jong Wook yang mendengar perkataan Yong Hwarin segera menjawab, "Itu sudah pasti, Tuan Muda." Tiba-tiba saja Master Mo berkata kepada Yong Hwarin, "Oh ya, Tuan Muda Yong, sepertinya ada sesuatu yang harus kau jelaskan kepada kami, bukan?" Mendengar perkataan itu, Yong Hwarin seketika terkejut. Master Mo kemudian melanjutkan, "Aura merah yang kau keluarkan tadi." Jong Wook yang mendengar perkataan Master Mo pun ikut angkat bicara. Kalau dipikir-pikir lagi, aura tadi memang tidak terasa seperti aura milik klan Tianzong. Justru lebih terasa seperti sesuatu yang mirip dengan energi milik Flying Demonic Blood Lion. Diperlihatkan energi berwarna merah yang didapatkan Yong Hwarin dari sang Demonic Master. Mendengar perkataan Jeong Wook, Master Mo perlahan menoleh ke arah Yong Hwarin. Dengan tatapan penuh curiga, ia berkata, "Jangan bilang kalau Tuan Muda adalah seorang praktisi demonic art." Yong Hwarin kembali terkejut setelah mendengar perkataan Master Mo. Dalam hatinya, Yong Hwarin berpikir, "Sial, jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku harus menjelaskan tentang regresiku. Dan jika aku melakukan itu, masa depan akan semakin berubah. Mungkin sekarang memang belum waktunya." Yong Hwarin yang masih berada di atas kudanya akhirnya menjawab pertanyaan Master Mo. "Bukan seperti itu, akan kujelaskan lain kali." Namun, Master Mo tampak tidak menyukai jawaban tersebut. Dengan nada tinggi, ia berteriak, "Kami mempertaruhkan nyawa kami untukmu di sini. Apa kau masih ingin menyembunyikan sesuatu dari kami?" Tiba-tiba saja Yong Hwarin mengulurkan tangannya dan memegang pundak Master Mo. Master Mo yang melihat Yong Hwarin memegang pundaknya itu seketika terkejut. Dengan ekspresi bingung, ia berkata, "Tuan Muda Yong." Yong Hwarin yang kembali memuntahkan darah hanya tersenyum tipis sebelum berkata, "Benar, kita berhasil melewati hari ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Jadi, ketika waktunya tiba, kalianlah orang pertama yang akan kuberitahu." Master Mo tampak sangat kesal setelah mendengar jawaban Yong Hwarin tersebut. Tiba-tiba saja Yong Hwarin kembali memuntahkan darah. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, Master Mo segera memberikan isyarat untuk menghentikan laju kuda mereka. Master Mo yang melihat Yong Hwarin terus-menerus memuntahkan darah lalu berkata, "Tuan Muda Yong, sepertinya kau benar-benar terluka parah. Bagaimana jika kita pergi ke klan Jegal untuk mendapatkan perawatan di sana?"
Yong Hwarin yang terlihat menahan rasa sakit kemudian menjawab, tidak, Gocheok dan Sekte Serpent Dragon pasti masih memburu kita. Jika kita pergi ke klan Jegal dalam situasi seperti ini, itu hanya akan memicu konflik antar klan yang tidak perlu. Untuk saat ini, kita akan pergi ke Gunung Wudang. Aku mendengar ada seorang tabib hebat di sana. Diperlihatkan Yong Hwarin yang berdiri sambil memandang ke arah Gunung Wudang yang menjulang di kejauhan. Mendengar hal itu, Master Mo lalu bertanya, tabib di Gunung Wudang? Yong Hwarin pun menjawab, ya, mereka adalah orang-orang dari keluarga Hae. Di sisi lain, di sekitar pegunungan Wudang, sesuatu tampak bergerak dengan pola zigzag yang sangat cepat menembus sela-sela pepohonan. Ternyata itu adalah seekor kucing. Kucing tersebut kemudian melompat dengan lincah. Diperlihatkan seorang anak muda yang tengah berlari sambil mengejar kucing putih itu. Dengan napas yang sedikit terengah, ia berkata, Baek Seol, jangan pergi terlalu jauh. Gunung Wudang ini cukup berbahaya. Aku tidak berbohong. Kucing putih yang menoleh ke arah anak muda tersebut kemudian kembali berlari menjauh. Anak muda yang melihat kucing itu kembali berlari pun segera berteriak, Baek Seol, kau mau kemana lagi? Tiba-tiba saja, kucing putih bernama Baek Seol itu berhenti dan berdiri di dekat sebuah semak belukar. Namun sesaat kemudian, kucing itu tampak sangat terkejut ketika mendengar suara gaduh yang begitu berisik dari dalam semak-semak tersebut. Melihat Baek Seol berhenti, anak muda itu perlahan mendekatinya dengan hati-hati. Kesempatan itu pun berhasil ia manfaatkan untuk menangkap kucing yang sejak tadi dikejarnya. Setelah berhasil menangkap Baek Seol, anak muda itu berkata dengan nada kesal, akhirnya tertangkap juga kau, dasar kucing nakal. Namun tiba-tiba suara gaduh yang jauh lebih keras kembali terdengar dari dalam semak-semak itu. Anak muda tersebut langsung terdiam dan menoleh ke arah sumber suara. Pada saat berikutnya, Yong Hwarin, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook secara bersamaan melompat keluar dari dalam semak-semak itu. Yong Hwarin yang penampilannya sudah sangat berantakan seketika menitikan air mata begitu melihat seorang manusia di hadapannya. Dengan suara penuh kelegaan, ia berkata, akhirnya ada orang. Anak muda itu dan Baek Seol yang berada dalam pelukannya langsung terkejut melihat keadaan Yong Hwarin. Keduanya bahkan sampai berteriak karena kaget. Singkat cerita, kini di sebuah rumah yang berada di kawasan pegunungan Wudang. Diperlihatkan Yong Hwarin yang terbaring tidak sadarkan diri di atas tempat tidur. Tiba-tiba saja, ia terbangun dari pingsannya sambil berteriak keras, memanggil nama Flying Demonic Blood Lion. Yong Hwarin yang baru sadar itu segera memeriksa kondisi tubuhnya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan ketika menyadari bahwa luka-lukanya telah mulai pulih. Yong Hwarin berkata dalam hatinya, lukaku mulai sembuh. Berarti tempat ini adalah. Pada saat yang bersamaan, pintu ruangan perlahan terbuka. Anak muda yang sebelumnya ditemuinya di hutan masuk ke dalam ruangan tersebut. Sambil menatap Yong Hwarin, anak muda itu berkata, oh, kau sudah bangun. Lukamu cukup parah. Jadi aku membawamu ke sini. Ini adalah klinik kecil milik kakekku. Tolong tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan teh herbal untukmu. Anak muda itu kemudian mulai menyiapkan teh herbal di dekat tempat tidur Yong Hwarin. Yong Hwarin yang memperhatikannya lalu bertanya, kalau boleh tahu, apa nama kakekmu itu adalah Hae Deogong. Mendengar pertanyaan dari Yong Hwarin, barusan anak muda itu menjawab, yap, kau benar. Yong Hwarin kembali bertanya, kalau begitu, berarti namamu adalah Hae Cheolyong. Anak muda yang sedang meracik teh herbal itu langsung menunjukkan ekspresi kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana Yong Hwarin bisa mengetahui namanya. Dengan tatapan penuh heran, Hae Cheolyong bertanya, hah? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Yong Hwarin yang meremas selimutnya hanya terdiam. Namun di dalam hatinya, pikirannya bergejolak. Akhirnya aku menemukannya, alasan mengapa aku begitu ingin datang ke Gunung Wudang. Bahkan sampai menggunakan klan Jegal sebagai alasan untuk pergi ke sini. Semua itu karena anak ini. Dia adalah kunci yang sempurna untuk menyempurnakan seni bela diri klan Tianzong. Dan dia juga merupakan orang yang ditakdirkan menjadi seniman bela diri terhebat di Jianghu pada masa depan. Dia adalah the supreme one of the world, Hae Cheolyong. Diperlihatkan sosok seorang pria yang berdiri di tempat tertinggi, memandang ke hadapan puluhan ribu manusia yang berkumpul di bawahnya. Yong Hwarin kemudian berkata dalam hatinya, sebelum aku mengalami regresi, pernah terjadi sebuah kompetisi legendaris yang memperebutkan sebuah buku manual bela diri di Jianghu.
Itu adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pertarungan besar yang bahkan melibatkan 5 keluarga agung, sekte-sekte unortodoks, serta berbagai faksi demonik. Pertempuran yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sebuah konflik dengan skala yang begitu besar hingga sulit untuk dibayangkan. Diperlihatkan sebuah buku seni bela diri yang menjadi rebutan ribuan orang di seluruh Jianghu. Alasan mengapa Jianghu sampai terguncang hanya karena keberadaan buku manual tersebut adalah karena kitab itu mendefinisikan ulang konsep seni bela diri itu sendiri. Kitab tersebut mengungkapkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat dua unsur yang saling bertentangan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Ketika kebaikan dan kejahatan, seni ortodoks dan demonic art mampu bersatu dalam harmoni yang sempurna, maka seseorang akan dapat melampaui batasan sebagai manusia. Tulisan itu berasal dari pencerahan terakhir Zhang Sanfeng, pendiri Wudang sekaligus Master Transcendence yang telah mencapai keabadian. Buku seni bela diri yang diperebutkan oleh seluruh Jianghu pada saat itu bernama Tai Chi Mysterious Heavenly Scripture. Yong Huarin memandangi Hai Cheolyong yang sedang duduk sambil meracik teh herbal. Di dalam hatinya Yong Huarin berkata, "Di kehidupanku sebelumnya, anak inilah yang berhasil mendapatkan kitab itu." Keluarganya menemukannya saat sedang mengumpulkan bahan-bahan herbal untuk membuat obat. Semuanya terjadi murni karena kebetulan. The Supreme One of the World, Hai Cheolyong, hanya karena memperoleh buku manual itu, seseorang yang awalnya biasa saja mampu berubah menjadi seniman bela diri terhebat di seluruh Jianghu. Raut wajah Yong Huarin tampak sedikit kecewa. Seandainya aku bisa mendapatkan Tai Chi Mysterious Heavenly Scripture yang memuat tentang kebaikan dan kejahatan itu, aku pasti dapat memenuhi harapan yang selama ini dipikul oleh keluargaku. Diperlihatkan Hai Cheolyong yang sedang menggiling daun-daun herbal untuk dijadikan minuman obat. Yong Huarin yang memperhatikannya kembali berkata dalam hatinya, "Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak kecil ini akan menjadi seniman bela diri terkuat di masa depan." Aku sempat berpikir akan ada pertemuan yang jauh lebih dramatis saat akhirnya kami bertemu. Tiba-tiba saja, seekor lalat hinggap di pipi Hai Cheolyong. Merasakan sesuatu menempel di wajahnya, Hai Cheolyong segera menoleh ke arah lalat tersebut. Dalam sekejap mata, ia menggerakkan tangannya dengan kecepatan luar biasa. Seketika itu juga, lalat yang baru saja hendak terbang berhasil ditangkap olehnya. Melihat pemandangan tersebut, mata Yong Huarin langsung membelalak karena terkejut. Dengan nada heran, ia berkata, "Gerakan itu, jangan-jangan kau belajar seni bela diri?" Mendengar pertanyaan Yong Huarin, Hai Cheolyong hanya bisa terdiam. Hai Cheolyong tersenyum tipis, lalu berkata, "Ah, kakekku yang mengajariku semua ini." Yong Huarin pun berkata kepada Hai Cheolyong, "Bagaimana kau?" Namun, sebelum pertanyaan itu sempat terucap hingga selesai, tiba-tiba sang kakek datang menghampiri. Kakek Hai Cheolyong yang melihat Yong Huarin telah sadar dari pingsannya segera berkata, "Oh, ternyata kau sudah bangun." Setelah mengatakan itu, kakek tersebut menampilkan senyum hangat di wajahnya. Saat melihat sosok tua itu, Yong Huarin berkata dalam hatinya, "Dia adalah Hai Deokong." Singkat cerita, Yong Huarin kemudian berjalan keluar dari ruangan tersebut. Jong Wook yang melihat Yong Huarin keluar dari bangunan itu segera menyapanya. "Tuan Muda Yong." Mereka berempat lalu memberikan hormat kepada Hai Deokong. Yong Huarin berkata, "Namaku Yong Huarin dari klan Tianzong, Henan. Terima kasih karena telah merawatku." Kakek Hai Deokong yang melihat Yong Huarin dan yang lainnya menyampaikan rasa terima kasih kemudian berkata sambil mengangkat tangannya, "Tidak perlu berterima kasih. Ini memang sudah menjadi tugasku. Tapi, klan Tianzong dari Henan, apa yang membawamu datang sejauh ini ke tempat seperti ini?" Master Mo dan Jong Wook yang mendengar pertanyaan dari kakek Hai Deokong itu langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Yong Huarin. Kemudian dengan senyum palsunya yang khas, Yong Huarin menjawab, "Kami datang untuk mencari ginseng liar." Kakek Hai Deokong yang mendengar jawaban itu seketika terdiam sejenak. "Ginseng liar? Meskipun kami menjual berbagai macam herbal di sini, ginseng liar bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Kenapa kalian mencari ginseng liar?" Tanya kakek Hai Deokong sambil menatap Yong Huarin dan yang lainnya dengan sorot mata yang dipenuhi kecurigaan. Yong Huarin yang menyadari tatapan dari kakek Hai Cheolyong itu tiba-tiba menatap tajam ke arah kakek Hai Deokong. Namun sesaat kemudian, tatapan tajam itu lenyap digantikan oleh sebuah senyuman.
Dengan air mata yang perlahan mengalir deras di kedua matanya, Yong Hwarin mulai berkata, "Sebenarnya, ibuku sedang sakit. Saat aku sakit dahulu, kedua orang tuaku selalu merawatku dengan penuh kasih sayang. Berkat mereka, aku bisa bepergian dan menjelajahi dunia. Tapi, aku mendengar kabar bahwa ibuku jatuh sakit. Ada yang mengatakan bahwa ginseng liar dapat menyembuhkan penyakitnya. Karena itu, aku mendaki Gunung Wudang untuk mencari ginseng liar. Tapi aku malah tersesat." Setelah mengatakan itu, Yong Hwarin perlahan mengusap air mata yang membasahi wajahnya. Master Mo yang menyaksikan kebohongan Yong Hwarin itu hanya bisa berkata dalam hati, "Bukankah Nyonya dalam keadaan sehat saat kami berangkat? Tuan Muda Yong, kenapa kau harus berbohong seperti itu? Kalau sampai ketahuan bisa berbahaya." Master Mo kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kakek Hai Deokgong. Namun ternyata, kakek Hai Deogong mempercayai sepenuhnya cerita yang baru saja disampaikan Yong Hwarin. Bahkan, pria tua itu sampai menitikan air mata setelah mendengar kisah tersebut. Sambil menangis haru, kakek Hai Deogong berkata kepada Yong Hwarin, "Kau benar-benar anak yang berbakti. Pengorbananmu demi keluarga sangat patut diapresiasi. Ayo, kita cari ginseng liar itu sekarang juga." Begitu selesai berbicara, kakek Hae Deokgong segera berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil perlengkapannya. Melihat kakek Hae Deokgong berlari dengan penuh semangat, Yong Hwarin hanya tersenyum sambil menutupi wajahnya. Sementara itu, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook hanya bisa terpaku dalam keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka Yong Hwarin dapat berbohong dengan begitu meyakinkan kepada seseorang yang bahkan baru saja ditemuinya. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, di pegunungan Wudang, Master Mo yang sudah kelelahan dan bermandikan keringat berkata dalam hatinya, "Aku yakin cerita tentang pencarian ginseng liar itu hanyalah kebohongan belaka, tapi melihatnya begitu bersemangat seperti ini, mungkin saja cerita itu memang benar." Di saat yang sama, terlihat Yong Hwarin terus bergerak ke sana kemari, menyusuri setiap sudut pegunungan sambil mencari ginseng liar yang selama ini ia maksud. Yong Hwarin yang sedang mengangkat sebuah batu besar lalu berkata, "Master Mo, jangan hanya diam saja. Ayo, cepat cari lagi." Dengan sorot mata yang terasa begitu menyeramkan, Yong Hwarin kembali berkata, "Tai Chi, maksudku, ginseng liar harus segera ditemukan demi kesembuhan ibuku." Mereka bertiga yang mendengar perintah Yong Hwarin itu seketika bergerak. Tanpa membuang waktu, mereka segera berpencar dan kembali mencari ginseng liar yang dimaksud oleh Yong Hwarin. Singkat cerita, setelah berjam-jam menyusuri pegunungan dan mencari tanpa henti, matahari perlahan mulai mendekati cakrawala. Langit senja pun mulai memancarkan warna keemasan yang menandakan berakhirnya hari. Kakek Hae Deokgong yang sudah kelelahan menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Sayang sekali, tapi sepertinya kita harus mengakhirinya sampai di sini untuk hari ini." Terlihat Yong Hwarin, Master Mo, Jong Wook, dan Nam Wook berada dalam kondisi yang sangat berantakan setelah berjam-jam mencari ginseng liar tanpa hasil. Pakaian mereka dipenuhi debu, sementara tubuh mereka tampak lelah akibat pencarian yang begitu panjang. Singkat cerita, mereka berlima akhirnya kembali ke kediaman kakek Hae Deokgong. Yong Hwarin yang kelelahan berkata dalam hatinya, memang sejak awal aku tidak berharap bisa menemukannya hari ini, tapi tetap saja ini sangat disayangkan. Meskipun aku mengetahui masa depan, tetap ada beberapa hal yang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Kakek Hae Deokgong yang memperhatikan Yong Hwarin lalu berkata, "Kalau kau mau memberitahuku tempatmu menginap, aku pasti akan mengirimkannya kepadamu begitu menemukannya." "Oh, kau berasal dari klan Tianzong Henan, bukan? Apa mungkin aku kirim ke sana saja?" Mendengar perkataan tersebut, Yong Hwarin segera memberi hormat dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih karena sudah begitu pengertian." Setelah mengucapkan itu, Yong Hwarin menoleh ke arah belakang, ke tempat di mana Gunung Wudang menjulang megah di kejauhan. Matahari kini hanya tinggal sedikit lagi sebelum benar-benar tenggelam di balik cakrawala. Yong Hwarin lalu berkata, "Tapi tetua, aku minta maaf. Aku ingin tetap berada di sini selama beberapa hari lagi untuk mencari ginseng itu. Apa itu tidak masalah?" Singkat cerita, di dalam ruangan yang ditempati oleh Yong Hwarin, kini terlihat Yong Hwarin sedang duduk berkultivasi. Energi berwarna merah gelap perlahan berputar mengelilingi tubuhnya, memancarkan aura yang terasa berat dan menyesakan. Dalam kondisi fokus yang mendalam, Yong Hwarin berkata dalam hatinya,
Kemarin, aku memeriksa tempat-tempat yang sering dikunjungi Hae Deokgong. Jika kami mencari di lokasi-lokasi itu, seharusnya kami bisa menemukan petunjuk mengenai keberadaan buku manual rahasia tersebut. Ini saja sudah termasuk keberuntungan karena tanpa petunjuk apapun, pasti akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Setelah beberapa saat, Yong Hwarin perlahan membuka matanya. Ia kemudian berdiri dan melangkah keluar dari ruangan tersebut. Saat berjalan di luar, kakek Hae Deokgong yang melihat kemunculan Yong Hwarin tampak sedikit terkejut. Yong Hwarin yang menyadari keberadaan kakek Hae Deokgong segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Selamat pagi. Tak lama kemudian Yong Hwarin duduk bersama kakek Hae Deokgong. Kakek Hae Deokgong lalu bertanya, "Apa hari ini kau akan pergi ke gunung dan mencari lagi bersamaku?" Mendengar pertanyaan itu, Yong Hwarin segera menjawab, "Tidak perlu, tetua. Aku akan mencarinya sendiri." Kakek Hae Deokgong yang mendengar jawaban tersebut hanya tersenyum sebelum berkata, "Baiklah, kalau itu memang maumu." Setelah itu, Yong Hwarin tetap duduk berdampingan dengan kakek Hae Deokgong. Di tengah suasana pagi yang tenang, Yong Hwarin yang sedang duduk bersama pria tua itu tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana Cheolyong?" Namun tepat pada saat itu juga, Hae Cheolyong tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa melewati hadapan Yong Hwarin dan kakek Hae Deokgong. Langkahnya begitu terburu-buru seolah sedang mengejar sesuatu yang sangat penting. Cheolyong yang berlari dengan wajah penuh ketakutan akhirnya melihat kakeknya dan Yong Hwarin. Kakek Hae Deokgong yang melihat kondisi cucunya itu segera bertanya, "Ada apa? Kenapa kau berlari seperti ada harimau yang sedang mengejarmu?" Mendengar pertanyaan dari kakeknya, Cheolyong segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Saat aku sedang berburu bersama Baek Seol pagi ini, ada beberapa orang yang ingin menangkapnya. Jadi aku lari dari mereka." Mendengar penjelasan tersebut, kakek Hae Deokgong lalu menoleh ke arah Yong Hwarin dan berkata, "Memang ada beberapa seniman bela diri yang sesekali naik ke gunung dan mencoba menangkap kucing itu. Mereka pasti menganggapnya sebagai makhluk spiritual. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari kejauhan. Itu dia! Yong Hwarin, kakek Hae Deokgong, dan Cheolyong yang mendengar teriakan tersebut seketika terkejut. Tak lama kemudian, seorang wanita tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Ternyata kau cukup cepat juga. Jadi kau pemilik kucing itu? Jual kucing itu kepadaku." Cheolyong yang mendengar perkataan wanita tersebut langsung menjawab dengan suara lantang, "Tidak mau. Baek Seol tidak dijual." Wanita berpakaian merah itu tampak sangat kesal setelah mendengar penolakan tersebut. Dengan ekspresi tidak senang, ia kembali berkata, "Kenapa tidak? Aku akan membayarnya dengan uang yang sangat banyak." Namun sekali lagi, Cheolyong menolak tawaran itu tanpa ragu sedikit pun. "Tidak!" Suaranya menggema penuh ketegasan. Di saat yang sama, Master Mo, Jongwook, dan Namwook yang mendengar keributan di luar akhirnya keluar dari kamar mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Master Mo, Jongwook, dan Namwook pun segera berjalan mendekati Yong Hwarin untuk melihat situasi yang sedang terjadi. Kakek Hae Deokgong lalu berkata kepada wanita tersebut, "Aku minta maaf, tetapi Baek Seol sudah seperti keluarga bagi kami. Karena itu, kami tidak bisa menjualnya." Mendengar jawaban itu, wanita tersebut mendengus dengan angkuh sebelum berkata, "Hah! Kalau bukan aku, mungkin akan ada orang lain yang mengambilnya secara paksa. Jadi sebaiknya anggap ini sebagai sebuah keberuntungan karena aku masih memberimu kesempatan." Yong Hwarin yang menyaksikan wanita muda itu berbicara dengan penuh amarah dan kesombongan lalu berkata dalam hatinya, "Anak yang sangat kurang ajar, dia mengingatkanku pada diriku yang dulu." Terlihat bayangan dirinya di masa lalu seakan terlintas di benaknya. Sosok yang keras kepala, mudah marah, dan selalu bertindak sesuka hati. Melihat hal itu, Yong Hwarin perlahan melangkah maju ke depan. Kakek Hae Deokgong yang melihat tindakan Yong Hwarin tersebut tampak sedikit terkejut. Yong Hwarin lalu berkata kepada wanita itu, "Nona muda, memaksa orang lain menjual sesuatu yang tidak ingin mereka jual adalah hal yang salah." Melihat Yong Hwarin mendekat, salah satu pengawal wanita itu segera mencabut pedangnya. Kilatan dingin dari bilah pedang langsung mengarah ke depan. Pengawal itu lalu berkata dengan nada mengancam, "Jangan ikut campur. Apa kau tahu dengan siapa kau sedang berurusan?" Yong Hwarin yang mendengar ancaman tersebut tetap terlihat tenang. Ia lalu menjawab, "Dan kau sendiri siapa sampai berani memberikan ancaman seperti itu?" Mendengar jawaban tersebut,
Pengawal yang masih mengacungkan pedangnya berkata dengan penuh kebanggaan, "Kami berasal dari klan Jegal." Dan wanita muda ini adalah putri bungsu dari pemimpin klan Jegal. Mendengar identitas wanita yang berdiri di hadapannya, mata Yong Hwarin seketika membelalak. Raut wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dalam hatinya, ia berkata, "Tunggu, kalau dia adalah putri bungsu dari pemimpin klan Jegal, berarti dia adalah adik dari Jegal Cheongyong atau tunanganku." Pikiran Yong Hwarin seakan berhenti sesaat, lalu sebuah nama muncul di benaknya. Dia adalah Jegal Yohye?